Halo pemirsa BRTV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng bersama VJ, dan di sini kita masih ngobrol sama Mbak Ana, salah satu WNI yang sudah tinggal di Jerman kali ini. Mbak Ana, ini biasanya kalau pulang ke Indonesia berapa tahun sekali Mbak Ana? Dulu sebelum pandemi biasa setiap tahun pulang, tapi setelah pandemi kemarin 3 tahun nggak pulang, dan tahun lalu mudik ke Indonesia waktu Ramadan sampai Idul Fitri. Oh, berarti baru tahun kemarin, berarti tahun ini belum ya? Tahun ini belum. Rencananya mungkin Mbak Ana kapan pulang? Mas, belum ada rencana, soalnya belum ada rencana. Lagi ada yang dikerjakan. Oke, masih ada kesibukan yang harus dikerjakan di sana ya. Tapi Mbak Ana kalau ngomongin soal Indonesia, apa sih yang Mbak Ana kangenin di negara Indonesia? Makanan dan orang-orangnya pastinya. Apa makanan yang dikangenin? Makanan khas orang Medan sih ya, kayak lontong, ketupat, atau sate. Tapi kalau di sana berarti makanan khasnya tuh apa ya Mbak? Kalau orang Jerman sendiri itu makanannya mostly mereka banyak olahan kentang. Tapi nasi ada? Sih banyak ya. Nasi ada, nasi berarti di sana. Namun nasi nggak Mbak? Nasi ada banyak kalau nasi. Okay. Tapi lebih seringnya memang menggunakan kentang ya. Jadi makanan utamanya. Roti. Kalau makanan utamanya roti sih di sini. Nah itu gimana Mbak? Ini kan kalau orang Indonesia biasanya kayaknya nggak afdol tuh kalau nggak makan pakai nasi. Setelah tinggal di sana kayaknya mungkin lebih sering nemuin roti ataupun kentang. Itu gimana awal-awal? Apa nyetok nyetok beras banyak atau gimana? Kebetulan alhamdulillah di dekat tempat aku tinggal itu ada supermarket Asia yang lengkap, walaupun harganya pastinya mahal, bisa 3 kali lipat dari harga di Indonesia, mahal. Tapi ya nggak apa-apa gitu, karena kita butuh jadi kita beli. Tapi tetap kalau di sana suka masak masakan Indonesia atau Turki? Campur sih, tapi kalau untuk aku sendiri lebih seringnya masakan Indonesia karena nggak bisa makan roti. Tapi suami oke kan masakan Indonesia, keluarga? Oke. Cuma kadang ya kalau ada yang bau-bau ya, karena kan masakan Indonesia bumbunya banyak, apalagi kalau kayak teri, asin, itu kan bisa bikin isi rumah bau gitu. Cuma kadang ngomel-ngomel sedikit lah. Tapi seru ya ini nggak cuman mungkin kebiasaan di Indonesia Mbak Ana sebagai orang Indonesia, tapi suami juga orang Turki yang mungkin punya budaya atau makanan khasnya sendiri, bahkan sekarang tinggal di Jerman gitu ya. Kolaborasi 3 budaya rasanya ada di satu rumah gitu ya Mbak Ana. Tapi kalau boleh jujur Mbak Ana lebih senang tinggal di mana? Plus minus ya, susah sih dibilang karena mungkin udah terbiasa tinggal di sini. Kadang ada beberapa hal atau kebiasaan di Indonesia yang sulit diterima, tapi tetap aja mungkin Indonesia lah. Karena udah dari kecil di sana ya. Tapi ada kepikiran buat tinggal di Indonesia nggak? Kepikiran ada, tapi belum tahu kapan. Tapi ada ya kepikiran untuk balik ke Indonesia lebih lama. Oke, nah ini Mbak Ana, kita balik nih ke masa pandemi kemarin. Ini kan masa-masa yang sangat luar biasa sekali ya bagi negara-negara. Tapi di Jerman gimana selama pandemi itu? Hektiknya mungkin atau segala macamnya di sana? Di sini juga banyak persoalan waktu pandemi yang lalu ya, karena juga banyak kelangkaan kayak bahan makanan utama seperti tepung, minyak goreng, dan itu yang paling parah sih di sini tisu toilet. Itu waktu pandemi bener-bener kosong, dan tisu toilet tuh harganya mahal karena kan mereka di sini semua pakai tisu toilet ya. Dan harga barang-barang juga naik dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, jadi banyak pengangguran. Tapi alhamdulillah sih pemerintah masih ngasih bantuan untuk orang-orang yang terdampak, orang-orang yang jadi tidak berpenghasilan karena pandemi. Berarti kalau sekarang kondisinya gimana Mbak di sana? Sekarang udah biasa aja, udah kayak sebelum pandemi, tapi yang nggak biasa itu harga barang-barang yang naik 2-3 kali lipat dari sebelum pandemi.
Berarti harganya masih belum terbilang stabil ya. Masih sesuai dengan kemarin pandemi itu ya. Iya. Waduh. Nah, tapi kalau misalkan di sana ada makanan-makanan yang jual di Indonesia kah? Maksudnya kayak makanan-makanan khas kayak misalkan kalau di sini kan mungkin banyak tuh gerai-gerai nasi Padang gitu-gitu. Nah, kalau di Jerman ada nggak makanan-makanan street food atau maksudnya ya tempat makan Indonesia gitu? Kalau tempat makan Indonesia ada restoran Indonesia, tapi kebetulan di kota Stuttgart itu udah tutup. Dulu di sini ada restoran Indonesia, tapi sekarang udah tutup. Kalau di kota-kota lain banyak, kayak misalnya di Berlin itu banyak sekali makanan Indonesia di sana. Tapi jauh nggak sih Mbak sama Berlin sana? Lumayan ya? Jauh, karena kan Berlin itu di atas ya. Kalau Stuttgart itu di bawah, lebih dekat ke Austria dan Swiss. Tapi apa namanya kalau misalkan berarti itu daerah kota atau pelosok gitu atau gimana daerah Mbak? Kota, karena kalau di Jerman itu kan sistemnya negara bagian. Jadi aku tinggal di negara bagian namanya Baden-Württemberg, sebelahan sama Bayern München, dan ibu kota dari negara bagian tempat aku tinggal itu namanya kota Stuttgart. Jadi memang kota terbesar. Jadi kota Stuttgart itu kota terbesar ke-6 di Jerman. Jadi memang nggak susah ya untuk apa namanya kemana-mana karena memang masih di daerah yang memang banyak orang tempati berarti di sana ya Mbak ya. Oke, Mbak Ane, tapi apa sih asiknya tinggal di Jerman? Mungkin pemirsa di rumah nih belum tahu ini apa nih Mbak Ane sampai lama banget sampai pada akhirnya ini seru kayaknya tinggal di Jerman. Apa asiknya tinggal di sana? Asiknya sih orangnya nggak kepo ya, maksudnya nggak terlalu banyak pertanyaan. Buat yang belum nikah nggak akan ditanyain kapan nikah, buat yang belum punya anak nggak akan ditanyain kapan punya anak. Dan asiknya juga di sini transportasinya bagus, dan walaupun uang pajak itu tinggi, setiap bulan kita tuh dipotong 40% dari penghasilan, tapi uang yang diambil pemerintah itu disalurkan ke jalan yang benar. Jadi memang, jadi penghasilan kita dipotongnya 40% berarti dari penghasilan yang memang kita ini. Iya. Waduh, cukup gede ya. Tapi itu apa namanya yang tadi Mbak Ane bilang, ini 40% memang pemerintah alokasikan untuk apa namanya ya jalur-jalur yang benar. Biasanya emang apa tuh biasanya? Emang di floor-nya untuk apa? Itu kan banyak terbagi-bagi ya, kita bayar asuransi kesehatan, bayar untuk uang pensiun, dan untuk orang miskin yang perlu bantuan dari pemerintah, untuk pengangguran, infrastruktur, dan lain-lain. Oke. Nah, berarti Mbak Ane kalau sekarang itu keluarga negaraannya apa? WNI tetap atau gimana? Masih WNI. Kalau suami berarti Jerman atau Turki? Dia warga negara Turki. Oh, tetap ya. Maksudnya memang sesuai dengan identiknya masing-masing Mbak Ane Indonesia, kalau suaminya tetap orang Turki asli di sana gitu ya. Iya. Oke. Mbak Ane itu berarti keluarga di sana, keluarga dari suami banyak di sana atau sekarang memang Mbak Ane sekeluarga saja di sana atau gimana? Tinggal di sana? Keluarganya banyak di sini, cuma di kota lain. Jadi kita nggak tinggal satu kota. Oh, jadi memang tapi masih di Jerman juga? Masih. Udah, kalau orang tuanya apa suami juga berarti di Turki atau memang di Jerman? Kebetulan orang tuanya udah nggak ada. Oh, jadi memang keluarga besarnya juga ada yang di sini ya kalau misalkan ini ya. Oke, ini seru banget sih kalau ngomongin soal negara Jerman. Nah, Mbak Ane ini kan biasanya suka ada tuh fakta fun fact gitu kalau misalkan di sosial media. Kayak di Jerman tuh biasanya banyak buah-buah di pinggir jalan yang memang berserakan dan bisa diambil dengan oleh siapapun. Itu bener nggak di sana, bener kayak gitu? Secara hukum sebenarnya nggak benar, tapi kan itu kalau orang-orang sini ya buat apa juga kalau nggak diambilin orang, buahnya juga terbuang-buang gitu kan. Kita sebenarnya harus tahu dulu nih, pohon ini walaupun dia di pinggir jalan, karena walaupun dia posisinya di pinggir jalan, pasti kadang ada yang punya ini tanah. Jadi kita harus tahu dulu, tapi sebenarnya kalau cuma ngambil buah apel atau apa gitu, orang nggak akan marah sih, nggak akan dilaporin polisi juga. Walaupun sebenarnya ada hukumnya kalau kita ngambil itu ya bisa dipenjara gitu, tapi nggak pernah kejadian sih. Oke-oke aja, kecuali kalau di hutan atau yang bukan ada pemiliknya itu nggak apa-apa.
Tapi memang sebenarnya memang sebanyak itu. Iya. Waduh, seru banget ya. Maksudnya di pinggir apa namanya, pohon-pohon, tanaman-tanaman liar, berarti di pinggir-pinggir jalan memang ada buah-buah yang banyak gitu Mbak, posisinya di Jerman. Iya, kalau udah musim panas, akhir-akhir musim panas itu kan buahnya kalau nggak diambil dia nanti jadi busuk gitu kan, nggak ada yang makan. Jadi daripada buahnya terbuang, ya biarin aja orang-orang ngambil. Jadi makanya berarti apa namanya, di sosial media beredar banyak banget buah di pinggir-pinggir Jerman tuh, berarti bener ya. Cuman yang mungkin kita juga harus tahu ya, itu jangan buahnya punya pemiliknya apa enggak. Tapi lebih banyak buah apa di sana Mbak Ana? Apel ya? Apel, pir, beri-berian itu banyak. Oke, baik. Mbak Ana, ini kita balik lagi ngomongin soal Lebaran, suasana Lebaran. Nah, ini kan biasanya dikangenin dalam momentum Lebaran kan kebersamaan dan juga hidangan-hidangan khas Lebaran ya, Mbak Ana. Nah, ini biasanya gimana? Apa namanya, mendapatkan makanan-makanan Lebaran? Mbak Ana biasanya masak sendiri kah? Kalau setiap Lebaran makanan-makanan khas Lebaran, atau beli banyak gitu yang jual khas-khas Lebaran di Indonesia, gimana? Kalau Lebaran kan biasanya kumpul sama orang Indonesia. Nah biasanya tuh sebelum kumpul udah diorganisir, kita nih masing-masing bawa apa. Kalau yang mau bawa boleh sih, kalau nggak bawa juga. Karena kan biasanya banyak mahasiswa yang sibuk dengan kuliahnya nggak sempat masak. Biasanya itu yang bawa ibu-ibu, masing-masing dibagi-bagi, ada yang bawa ketupat, ada yang bawa sayurnya, ada yang bawa rendang. Jadi pas kita ngumpul itu lengkap, semuanya ada. Jadi memang udah terkonsep ya, ada yang bawa rendang gitu. Biasanya Mbak Ana di apa, di itu, di KJRI apa, di mana tuh kalau Mbak Ana sendiri? Di Musola Indonesia di Stuttgart. Musola yang terdekat situ ya? Iya, punya orang Indonesia. Musolanya asli milik orang Indonesia di sana? Iya, jadi itu sebenarnya kayak rumah, tapi kita buat jadi musola, tempat kita kumpul kalau ada pengajian. Kayak sekarang lagi Ramadan, ngadain acara iftar bareng, jadi di situ jadi pusat berkumpulnya orang Indonesia. Oke, baik. Ini ngomongin soal musola ini, biasanya ada kegiatan-kegiatan rutinannya gak yang memang biasa dilakuin sama teman-teman Indonesia? Ada, di situ ada TPA untuk anak-anak yang kecil-kecil, dan pengajian ibu-ibu, pengajian remaja, pengajian mahasiswa biasa diadain di situ. Jadi kayak kegiatan-kegiatan yang memang ada di musola di Indonesia ya, kegiatan-kegiatannya di sana memang itu tapi aktif Mbak, untuk kegiatan-kegiatan rutin pengajian dan lain sebagainya memang dialokasiin sama teman-teman komunitas itu? Aktif, cuma bedanya kalau di Indonesia kan setiap hari ya, kalau anak-anak ke TPA atau ngaji. Kalau di sini kan nggak bisa, karena kan mereka sekolah juga udah capek, nanti ada kegiatan lain. Jadi biasanya seminggu sekali atau sebulan 2 kali. Oke, baik. Ini emang kalau ngomongin soal Jerman ya, walaupun memang kita sebagai apa namanya negara apa, warga asing di sana gitu ya, tapi tetap aja merasakan hal-hal yang serunya juga bersama masyarakat Indonesia di sana. Baik Mbak Ana, kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa juga masih penasaran seperti apa keseruan yang ada di negara Jerman, tapi kita akan jeda dulu sebentar. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.